Sejak bocil ini mau nyebrang, dia itu bisa berubah menjadi kaca. Bahkan kalau ada mobil melaju cepat ke arah dia, dia itu bisa benar-benar tertabrak dan pecah menjadi ribuan keping seperti ini. Nah, tapi untungnya kejadian ini bisa diputar balik sebelum bocil itu pecah. Jadi hal ini mengingatkan para mobil untuk melaju lebih pelan, apalagi di tempat orang nyebrang seperti ini. Karena kalau dia melajunya lebih pelan, bocil ini nggak akan pecah dan dia masih bisa diselamatkan. Jadi ternyata bocil itu ibarat kaca, jadi siapapun yang menggunakan kendaraan harus tetap berhati-hati. Seorang kakak sengaja mau ngelempar batu ke adiknya supaya adiknya mati aja, ternyata karena ini guys. Nah, pas dia mau ngelempar batu tersebut, untungnya ada orang lain yang tidak dikenal menolong si adik. Tapi tiba-tiba ibunya datang dan gak tahu apa yang terjadi, bahkan dia gak percaya kalau anaknya melakukan itu pada adiknya sendiri. Ternyata si kakak itu selalu benci sama adiknya karena adiknya selalu dibelain sama ibunya. Bahkan seringkali si kakak itu ngejebak adiknya supaya adiknya diomelin, tapi adiknya gak pernah diomelin sama sekali. Hal itu membuat si kakak tambah murka sama adiknya, apalagi pas lagi tidur siang dia malah bangunin adiknya dan suruh adiknya pergi keluar rumah supaya adiknya hilang. Bahkan adiknya nurut-nurut aja dan akhirnya hilang beneran dong guys. Tapi akhirnya ini yang malah terjadi. Lanjut part 2. Lanjut part 2, karena dia udah terlalu benci banget sama adiknya. Pas adiknya lagi boci, dia malah ngajak adiknya untuk keluar dan untuk main-main di luar supaya dia nggak kembali ke rumah. Rencana si kakak supaya kakaknya menjadi anak tunggal aja dan adiknya nggak ngikutin dia terus. Dan ada yang ngetok-ngetok rumah, ternyata ada seseorang yang menemukan anaknya. Si ibu pun baru sadar kalau anaknya selama ini hilang. Tapi sayangnya karena kelakuan anak ini, si ibu malah mau dimasukin ke penjara karena dianggap menelantarkan anaknya. Akhirnya anak ini ngaku kalau dia yang bikin adiknya hilang. Dan si ibu pun jadi sadar kalau selama ini dia itu nggak memberi kasih sayang secara adil, yang membuat kakaknya jadi iri banget sama adiknya. Ibunya pun minta maaf. Kalian perhatiin baik-baik deh, cewek ini lagi asik nongkrong sama anjingnya, tapi tiba-tiba ada manusia yang keluar dari bagasi mobil. Ternyata manusia itu pingin mencoba untuk merayu anjingnya dan kasih anjingnya makan. Tapi sayangnya cewek ini lagi asik sendiri dan ngeliat HP terus. Bahkan akhirnya cowok ini mutusin tali anjing ini dan pingin bawa anjingnya untuk kabur. Ternyata cowok ini memang suka menculik anjing-anjing milik orang kayak gini yang gak peduli sama sekali sama anjingnya. Nah, pas anjingnya udah ditarik dan masuk ke mobil, si cewek baru panik karena baru nyadar kalau anjingnya itu hilang. Makanya penyesalan selalu datang terlambat ya, kalian harus lebih peduli sama hal-hal di sekitar kalian. Seorang kakek merasa generasi anak muda sekarang semuanya kayak iblis dan gak ada yang baik sama sekali. Jadi awalnya ada seorang anak muda yang menyenggol kakek ini, tapi dia gak peduli dan bahkan gak minta maaf. Sehingga si kakek gak bisa membungkuk dan ambil tongkatnya karena dia juga udah tua. Si kakek pun melihat anak-anak muda zaman sekarang beda banget sama dia dulu. Dimana pada zamannya si kakek kan merupakan seorang tentara, jadi dia berjuang banget dan tahu mana teman yang baik dan mana yang tidak. Tapi si kakek merasa generasi sekarang bener-bener kayak iblis semua, nggak ada yang mau berjuang dan semuanya cuma mau seneng-seneng doang. Tapi tiba-tiba ada anak kecil yang ngambilin tongkat si kakek. Dan si kakek jadi salah sangka dan merasa dunia ini masih banyak kok malaikat-malaikat baik. Dan gak semua orang jahat di dunia ini. Setiap hari cowok ini sengaja beli sayur di supermarket supaya kasirnya baper sama dia. Jadi awalnya cowok ini lagi sama gengnya nih, lagi beli makanan di supermarket untuk nginep. Tapi seperti biasa mereka itu beli makanan tuh yang gak sehat sama sekali, yang membuat kasirnya kayak ilfeel sama dia. Tapi lama-kelamaan cowok ini naksir sama kasirnya dan dia pingin banget dilihat sebagai cowok yang bertanggung jawab sama dirinya sendiri. Akhirnya dia mencoba untuk beli sayur-sayuran dan makanan sehat untuk bikin baper kasirnya ini. Tapi suatu hari saat dia udah baper banget, dia lagi belanja sayuran tapi kasir yang dia suka tiba-tiba hilang. Dia pikir kalau kasir itu udah pergi, tapi ternyata kasirnya malah nungguin dia di depan. Yang mana hari ini dia bolos kerja supaya bisa jalan-jalan sama cowoknya. Ternyata rencana dia makan sayur itu berhasil ya guys. Seorang kakek merasa generasi anak muda sekarang semuanya kayak iblis dan gak ada yang baik sama sekali. Jadi awalnya ada seorang anak muda yang menyenggol kakek ini, tapi dia gak peduli dan bahkan gak minta maaf. Sehingga si kakek gak bisa membungkuk dan ambil tongkatnya karena dia juga udah tua. Si kakek pun melihat anak-anak muda zaman sekarang beda banget sama dia dulu. Dimana pada zamannya si kakek kan merupakan seorang tentara, jadi dia berjuang banget dan tahu mana teman yang baik dan mana yang tidak. Tapi si kakek merasa generasi sekarang bener-bener kayak iblis semua, nggak ada yang mau berjuang dan semuanya cuma mau seneng-seneng doang. Tapi tiba-tiba ada anak kecil yang ngambilin tongkat si kakek. Dan si kakek jadi salah sangka dan merasa dunia ini masih banyak kok malaikat-malaikat baik. Dan gak semua orang jahat di dunia ini.
Setiap hari cowok ini sengaja beli sayur di supermarket supaya kasirnya baper sama dia. Jadi awalnya cowok ini lagi sama gengnya nih, lagi beli makanan di supermarket untuk nginep. Tapi seperti biasa mereka itu beli makanan tuh yang gak sehat sama sekali, yang membuat kasirnya kayak ilfeel sama dia. Tapi lama-kelamaan cowok ini naksir sama kasirnya dan dia pingin banget dilihat sebagai cowok yang bertanggung jawab sama dirinya sendiri. Akhirnya dia mencoba untuk beli sayur-sayuran dan makanan sehat untuk bikin baper kasirnya ini. Tapi suatu hari saat dia udah baper banget, dia lagi belanja sayuran tapi kasir yang dia suka tiba-tiba hilang. Dia pikir kalau kasir itu udah pergi, tapi ternyata kasirnya malah nungguin dia di depan. Yang mana hari ini dia bolos kerja supaya bisa jalan-jalan sama cowoknya. Ternyata rencana dia makan sayur itu berhasil ya guys. Cewek ini mikir dia itu main game cuma 1 jam, tapi ternyata udah 20 tahun, bahkan dia udah punya anak 3. Jadi cewek ini adalah seorang gamers profesional yang mana kerjaan dia selalu main game. Dia nggak pernah mau melakukan hal lain selain itu. Tapi dia selalu dikalahkan sama cowok ini yang merupakan pro player. Tapi setelah pertandingan itu ada seorang cowok yang nyamperin dia bernama Kojima. Dia menawarkan cairan sirup untuk cewek tersebut, sehingga kalau cewek ini minum sirupnya, dia akan selalu menang game. Tapi resikonya dia akan kehilangan banyak waktu karena dia akan melompat banyak waktu guys. Tapi untuk memenangkan pro player yang sombong itu, akhirnya dia minum 1 botol dong supaya dia menang. Dia pun bisa memenangkan pertandingan tersebut, tapi tanpa dia sadari dia malah meloncat waktu sampai 20 tahun. Bahkan sampai dunia mau kiamat dan dia punya anak 3. Setiap hari bocil ini selalu menunggu burungnya bangun, yang mana burungnya itu bangunnya 1 tahun sekali. Dan akhirnya setelah hibernasi yang panjang, burungnya itu bangun. Tapi burungnya itu harus melewati badai dan banyak predator untuk bisa datang ke rumah bocil tersebut. Tapi bocil itu gak putus asa, bocil tersebut tetap menunggu burungnya dan bahkan sudah menyiapkan makanan untuk burung tersebut. Sampai akhirnya bener dong burungnya datang di depan rumah bocil tersebut dan siap untuk menyantap makanannya. Tapi bocilnya gak nyangka kalau dia malah kedatangan 1 burung lagi, yang ternyata adalah pacar baru dari burungnya dia. Jangan pernah punya anjing rakus kayak gini, kalau enggak kamu akan jomblo seumur hidup. Jadi seorang cowok kasih kejutan ke pacarnya dengan beliin pacarnya anjing. Di sini pacarnya seneng banget dan kasih keripik kesukaan dia ke si anjingnya. Tapi semenjak si anjing mencoba keripik kentang tersebut, dia jadi nyebelin dan rakus banget. Si anjing merasa semua keripik kentang di dunia itu milik dia dan gak boleh ada yang sentuh sama sekali. Bahkan akhirnya cowok ini berantem sama anjingnya dan langsung menjual anjingnya untuk diadopsi orang. Tapi saat ceweknya tahu kalau cowok ini menjual anjingnya, si cewek langsung marah banget. Malah masukin pacar ke dalam kandang untuk dijual, sedangkan si cewek sama si anjingnya enak-enakan makan kentang.